Mengejutkan, mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tiba-tiba buka suara jelang ronde 4, waspadai drama tim Arab. Jangan terbawa irama, mereka akan memancing emosi kalian. Saya harap tim pelatih bisa memperhatikan seksama lawannya agar bisa mencari celah untuk kemenangan. Simak penuturan lengkap STY jelang kualifikasi ronde 4 bikin kita bangga dan penasaran, jangan ketinggalan sedikit pun. Curhat jujur, Marcelino Ferdinand dari Slovakia, jam terbang minim, tapi demi timnas saya tetap total. Jika masih dilatih Coach Shin, saya pasti langsung nyetel dengan game plan-nya. Apakah maksudnya Lino? Tonton video ini sampai habis, jangan sampai ketinggalan curhatan Marceng. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Mengejutkan, mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tiba-tiba buka suara jelang ronde 4, waspadai drama tim Arab. Jangan terbawa irama, mereka akan memancing emosi kalian. Saya harap tim pelatih bisa memperhatikan seksama lawannya agar bisa mencari celah untuk kemenangan. Simak penuturan lengkap STY jelang kualifikasi ronde 4 bikin kita bangga dan penasaran, jangan ketinggalan sedikit pun. Menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, publik sepak bola Indonesia dikejutkan dengan pernyataan tajam dan penuh emosi dari mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Meski tak lagi menukangi skuad Garuda, pelatih asal Korea Selatan itu memberikan komentar yang menyentuh sekaligus mengandung peringatan serius untuk pelatih baru Patrick Kluivert dan jajaran stafnya. Dalam sebuah wawancara dengan media Korea Selatan, Shin dengan gamblang menyampaikan keprihatinan sekaligus dukungan terhadap perjuangan timnas Indonesia yang akan menghadapi dua tim kuat asal Timur Tengah, yakni Arab Saudi dan Irak, di babak keempat mendatang. Pernyataan tersebut sontak menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial dan komunitas sepak bola nasional. Saya harap Patrick Kluivert dan tim pelatih bisa benar-benar memahami siapa lawan mereka. Arab Saudi dan Irak bukan hanya kuat secara teknis dan fisik, tapi mereka punya gaya bermain khas Timur Tengah. Mereka suka drama. Guling-guling di lapangan, memperlambat permainan, memancing emosi, dan melakukan segala cara untuk menang, ujar Shin dalam kutipan wawancaranya. Lebih dari sekadar analisis taktik, Shin Tae-yong menyampaikan pesan emosional yang menggugah semangat para pemain. Ia menekankan bahwa kesempatan untuk tampil di Piala Dunia sangat langka dan perjuangan kali ini bisa jadi peluang emas yang sulit terulang dalam waktu dekat. Ingat, kesempatan ini tidak datang dua kali. Mungkin ini satu-satunya peluang terbaik untuk tampil di Piala Dunia dalam waktu dekat. Jangan sia-siakan. Berjuanglah dengan sekuat tenaga dan pikiran kalian. Saya tetap mendukung kalian apapun hasilnya. Timnas Indonesia akan selalu ada di hati saya, tambahnya. Reaksi publik pun bermunculan. Banyak yang menilai bahwa pernyataan Shin bukan sekadar nostalgia, tetapi juga bentuk kepedulian tulus dari seorang pelatih yang pernah membentuk pondasi generasi emas timnas saat ini. Sejumlah pemain kunci dalam skuad Garuda adalah nama-nama yang dibesarkan oleh tangan dinginnya sejak tahun 2020. Tak heran jika komentar tersebut dianggap sebagai pesan seorang ayah kepada anak-anaknya sebelum mereka berangkat berperang. Kini sorotan tertuju pada Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu baru saja mengambil alih kursi kepelatihan dan langsung dihadapkan pada tantangan besar. Menghadapi tim sekelas Irak dan Arab Saudi yang dikenal memiliki kualitas teknik tinggi sekaligus kecerdikan dalam memainkan emosi lawan menjadi ujian berat bagi pengalaman dan pendekatan taktis Kluivert. Komentar Shin seolah menjadi peringatan yang sangat relevan. Dalam sejarah pertandingan melawan tim-tim Timur Tengah, timnas Indonesia seringkali kesulitan bukan hanya karena faktor teknik,
tetapi juga karena terjebak dalam permainan mental lawan yang penuh provokasi dan pengurasan emosi. Beberapa supporter bahkan menyuarakan kekhawatiran yang sama di media sosial. Tagar seperti hashtag waspadai tim-tim Arab dan hashtag terima kasih Sintayong sempat menjadi tren, menandakan bahwa pesan sang mantan pelatih benar-benar menggema di hati publik. Kami sudah lihat sendiri bagaimana Irak mempermainkan tempo waktu di laga sebelumnya. Sekali lengah, kita bisa kalah bukan karena kualitas, tapi karena mereka tahu cara menang secara mental, tulis seorang netizen di platform X. Pernyataan Sin juga mengingatkan kita bahwa dalam sepak bola, strategi saja tidak cukup. Diperlukan pula kedewasaan, kendali diri, dan kesiapan mental yang matang untuk menghadapi laga-laga krusial seperti ini. Kluivert dan tim pelatihnya dituntut bukan hanya menyusun formasi dan taktik, tetapi juga menanamkan kesadaran kepada para pemain untuk tidak mudah terpancing dan tetap fokus selama 90 menit. Putaran keempat ini akan menjadi momen yang menentukan. Setelah melewati perjuangan panjang di fase sebelumnya, Indonesia berpeluang mencetak sejarah dengan lolos ke babak selanjutnya, bahkan membuka peluang lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Namun jalan menuju panggung dunia tidak akan mudah. Arab Saudi dan Irak adalah dua kekuatan besar di Asia dengan pengalaman yang jauh lebih banyak di level internasional. Tetapi jika ada sesuatu yang bisa menjadi pembeda, itu adalah semangat juang. Sebagaimana diingatkan oleh Sintayong, perjuangan kali ini bisa jadi adalah satu-satunya kesempatan besar yang dimiliki Indonesia dalam satu generasi. Jangan lupakan identitas kalian sebagai pejuang. Kalian bukan pemain biasa. Kalian sedang membawa harapan satu bangsa, pungkas Sin di akhir wawancaranya. Pernyataan tersebut menjadi cambuk semangat tidak hanya bagi para pemain, tetapi juga untuk seluruh bangsa Indonesia. Kini seluruh mata tertuju pada timnas Garuda. Apakah mereka mampu menjawab tantangan besar ini dengan kerja keras dan hati yang tak gentar? Apapun yang terjadi, satu hal sudah pasti, perjuangan mereka akan terus dikenang, dan semangat untuk menembus Piala Dunia kini lebih menyala dari sebelumnya. Artikel di atas menjadi harapan kami agar timnas Indonesia bisa lebih baik dan lolos ke Piala Dunia. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Curhat jujur, Marcelino Ferdinand dari Slovakia, jam terbang minim, tapi demi timnas saya tetap total. Jika masih dilatih Coach Sin, saya pasti langsung nyetel dengan game plan-nya. Apakah maksudnya Lino? Tonton video ini sampai habis, jangan sampai ketinggalan curhatan Marceng. Jelang bergulirnya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, salah satu pemain muda andalan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, akhirnya buka suara mengenai kondisinya saat ini di klub Eropa, AS Trencin. Dalam sebuah wawancara yang mengejutkan publik sepak bola tanah air, Marcelino dengan jujur mengungkapkan bahwa dirinya sedang mengalami masa sulit dalam hal menit bermain. Namun di tengah keterbatasan tersebut, semangatnya untuk membela merah putih sama sekali tak luntur. Memang saya belum mendapatkan banyak menit bermain di AS Trencin. Jam terbang saya memang kurang. Tapi saya ingin semua tahu, saya tetap latihan maksimal setiap hari. Fokus saya bukan hanya untuk klub, tapi juga demi timnas Indonesia. Saya ingin kami lolos ke putaran keempat. Itu target yang terus ada di kepala saya, ujar Marcelino dalam wawancara eksklusif. Pernyataan ini langsung menyita perhatian pecinta sepak bola nasional. Bagaimana tidak, Marcelino dikenal sebagai salah satu pemain muda terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini.
Keberaniannya berkarier di Eropa merupakan langkah besar, tetapi tantangan yang dihadapinya di luar negeri juga tak bisa dianggap enteng. Minimnya kesempatan bermain di level klub ternyata berdampak pada adaptasinya di level tim nasional, terutama setelah timnas Indonesia kini memasuki era baru di bawah asuhan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert. Jujur saja, saya masih belum terlalu terbiasa dengan pelatih baru, Coach Patrick. Mungkin karena pendekatannya berbeda, gaya mainnya juga beda. Saya masih mencoba memahami game plan-nya. Belum klik sepenuhnya, ungkap Marcelino. Namun yang paling mengejutkan adalah pernyataannya tentang mantan pelatih timnas, Shin Tae-yong. Menurut Marcelino, meski ia kini kekurangan menit bermain di klub, apabila timnas masih ditangani Shin Tae-yong, ia merasa akan lebih mudah nyetel dan bisa langsung memahami arahan pelatih. Kalau masih Coach Shin yang melatih, saya yakin bisa langsung nyambung. Saya sudah terbiasa dengan game plan-nya. Bahkan saat saya tidak banyak bermain di klub pun, saya tahu apa yang harus saya lakukan di timnas. Tapi sekarang semuanya terasa seperti mulai dari nol lagi, katanya blak-blakan. Pernyataan ini pun sontak memantik diskusi hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang memahami keresahan Marcelino, tapi juga mendesak agar semua pemain bisa segera beradaptasi dengan filosofi baru yang dibawa oleh Kluivert. Apalagi waktu menuju laga penting melawan Irak dan Arab Saudi di babak keempat sudah sangat mepet. Beberapa pengamat menilai bahwa kejujuran Marcelino menunjukkan adanya transisi yang belum berjalan mulus di dalam tubuh timnas. Kluivert yang datang membawa nama besar dan pengalaman Eropa masih mencari racikan terbaik dalam memaksimalkan pemain-pemain muda Indonesia yang sebagian besar telah terbentuk di era Shin Tae-yong. Namun di tengah segala tantangan yang ada, semangat Marcelino patut diapresiasi. Di usianya yang masih sangat muda, ia menunjukkan kedewasaan dan rasa tanggung jawab tinggi untuk membela negaranya. Ia tahu bahwa mengenakan seragam Garuda bukan sekadar kehormatan, tetapi juga amanah besar yang harus diemban dengan sepenuh hati. Saya mungkin belum banyak bermain di klub, tapi saya tidak kehilangan semangat. Saya tahu ketika saya dipanggil timnas, saya harus siap. Saya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan itu. Meskipun Coach Patrick punya pendekatan yang berbeda, saya akan tetap berusaha beradaptasi. Karena saya ingin Indonesia lolos ke Piala Dunia. Itu mimpi saya sejak kecil, tutupnya. Di tengah atmosfer penuh tekanan menjelang ronde keempat, ucapan Marcelino bisa menjadi penyemangat tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi rekan-rekannya di skuad Garuda. Ia menunjukkan bahwa perjuangan untuk merah putih tidak harus menunggu semuanya sempurna. Bahkan dalam kondisi tak ideal, semangat dan komitmen bisa menjadi senjata paling tajam. Para pendukung pun merespons positif pernyataan tersebut. Di media sosial, nama Marcelino Ferdinand kembali jadi perbincangan. Banyak yang menyemangatinya agar tetap semangat dan berharap ia tetap mendapat tempat di skuad utama meski tak banyak bermain di klubnya di Slovakia. Sejumlah supporter bahkan membuat tagar khusus seperti hashtag Marcelino untuk Garuda dan hashtag tetap percaya Marcelino. Mereka percaya kualitas pemain seperti Marcelino tak bisa hanya dinilai dari jumlah menit bermain di klub, tapi dari kontribusinya nyata di lapangan bersama timnas. Laga melawan Arab Saudi dan Irak akan menjadi ajang pembuktian. Bukan hanya bagi Patrick Kluivert, tapi juga bagi para pemain seperti Marcelino yang harus membuktikan bahwa mereka tetap layak berada di panggung internasional meskipun berada dalam situasi sulit di klub. Kini semuanya berpulang pada bagaimana Kluivert menyusun strategi dan bagaimana para pemain menyesuaikan diri dengan cepat. Namun satu hal yang pasti, loyalitas dan semangat juang seorang Marcelino Ferdinand tidak perlu diragukan. Dalam sepak bola, tidak semua hal berjalan mulus. Tapi dengan hati yang kuat dan tekad yang tak tergoyahkan, mimpi itu tetap bisa dikejar. Marcelino membuktikan bahwa meski berada jauh dari rumah, semangat Garuda tetap menyala di dalam dirinya.
Artikel video di atas hanyalah harapan kami agar timnas Indonesia bisa lebih baik dan lolos ke Piala Dunia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself. Wah. Bikin auto semangat. Janji Emil Audero yang sedang on fire di Liga Serie A Italia. Timnas Indonesia bukan favorit, tapi siap amankan tempat di Piala Dunia 2026. Emil Audero akhirnya buka suara terkait ambisi besarnya bersama Timnas Indonesia. Dalam sebuah sesi wawancara usai latihan tertutup bersama skuad Garuda, kiper berdarah Indonesia Italia itu menyampaikan pernyataan yang mencuri perhatian. Meski menyadari bahwa Indonesia bukan tim unggulan di Asia, ia menegaskan satu hal yang mengejutkan. Garuda siap bertarung habis-habisan demi tiket ke Piala Dunia 2026. Pernyataan itu langsung menarik sorotan media lokal maupun regional. Bukan tanpa alasan, Emil Audero adalah sosok besar yang sebelumnya bermain di timnas junior Italia dan saat ini memperkuat raksasa Serie A Inter Milan. Dengan pengalaman bermain di liga top Eropa dan mentalitas juara yang ia bawa, Emil tak datang ke Indonesia hanya untuk melengkapi skuad, ia datang untuk membuat sejarah. Saya tahu Indonesia bukan favorit, tapi bukan berarti kami tidak bisa membuat kejutan. Kami tahu perjuangan ini tidak mudah, tapi kami siap, ujar Emil dengan percaya diri. Kedatangan Emil merupakan bagian dari proyek besar naturalisasi pemain keturunan yang digagas PSSI dalam beberapa tahun terakhir. Setelah Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Jay Itzes, hingga Ivar Jenner, kini Emil bergabung untuk memperkuat lini terakhir pertahanan merah putih. Ia diyakini akan menjadi pilihan utama pelatih Patrick Kluivert untuk menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski baru beberapa hari bergabung, Emil menyebut atmosfer tim sangat positif. Ia merasa langsung diterima dan menyebut para pemain muda Indonesia memiliki semangat besar yang sangat membanggakan. Saya senang berada di sini. Tim ini punya energi yang luar biasa. Semangat latihan tinggi dan semua pemain lapar akan kemenangan, katanya. Namun Emil tidak menampik bahwa tekanan untuk membawa Indonesia tampil di Piala Dunia sangat besar. Apalagi publik sepak bola Indonesia terkenal sangat vokal dan penuh ekspektasi. Baginya, tekanan itu justru menjadi bahan bakar tambahan. Tekanan itu biasa dalam sepak bola. Tapi saya melihat ini sebagai motivasi. Supporter Indonesia punya gairah luar biasa. Kami ingin membalas dukungan itu dengan pencapaian bersejarah, tegas Emil. Pelatih Patrick Kluivert pun dikabarkan menyambut baik kehadiran Emil. Ia menyebut Emil sebagai sosok dengan kualitas top yang bisa menjadi pilar penting dalam membentuk tim yang lebih solid secara defensif. Dalam beberapa sesi latihan terakhir, Kluivert terlihat memberi porsi khusus untuk Emil, termasuk dalam situasi transisi bertahan dan build up dari belakang. Dengan sistem baru yang diterapkan oleh Kluivert yang menekankan pada penguasaan bola dan distribusi dari lini belakang, kehadiran Emil bisa menjadi senjata rahasia. Selain kemampuan refleks yang tajam, Emil dikenal sebagai penjaga gawang yang cerdas dalam membaca permainan dan piawai mengatur lini belakang. Namun Emil sendiri mengaku tak ingin terlalu cepat merasa aman. Ia menyatakan siap bersaing secara sehat dengan para kiper lokal yang juga memiliki potensi besar seperti Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Ini bukan soal siapa yang terbaik, tapi soal siapa yang paling siap saat dibutuhkan. Saya respect dengan semua kiper di sini. Mereka punya kualitas dan saya siap belajar dari siapapun, ungkap Emil. Berbicara soal peluang Indonesia di ronde keempat kualifikasi,
Emil menyadari bahwa lawan yang akan dihadapi tidak main-main. Tim-tim seperti Jepang, Iran, Korea Selatan, hingga Arab Saudi adalah langganan tampil di Piala Dunia. Namun, menurutnya Indonesia tak boleh gentar. Kalau bicara di atas kertas, tentu banyak tim lebih kuat. Tapi sepak bola bukan matematika. Yang penting adalah kerja keras, disiplin, dan percaya pada proses. Kami akan berjuang, kata Emil. Ia bahkan mengutip contoh dari kisah sukses tim-tim non-unggulan yang mampu membuat kejutan di level tertinggi. Salah satu yang disebutnya adalah Maroko yang berhasil mencapai semifinal Piala Dunia 2022. Tidak ada yang menyangka Maroko bisa sejauh itu. Tapi mereka punya semangat, disiplin, dan keyakinan. Itu yang ingin kami bawa ke Indonesia, tambahnya. Target Emil jelas bukan hanya ikut meramaikan kualifikasi, tetapi membawa Indonesia menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya. Ia menyebut bahwa ini bukan sekadar mimpi, tapi tujuan yang sangat realistis jika semua pihak bekerja sama dari federasi, pemain, pelatih, hingga supporter. Indonesia belum pernah tampil di Piala Dunia. Kami ingin menjadi generasi pertama yang mewujudkannya. Kami ingin mencatat sejarah, ujarnya tegas. Respons publik terhadap janji Emil ini sangat positif. Sejak resmi bergabung, media sosial dibanjiri dukungan dari para penggemar sepak bola nasional. Banyak yang menyebut kehadiran Emil sebagai benteng terakhir yang telah lama ditunggu-tunggu. Tagar seperti hashtag Audero untuk Garuda dan hashtag menuju Piala Dunia 2026 sempat menjadi trending topik di berbagai platform. Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai bahwa kehadiran Emil tidak hanya memperkuat sektor penjaga gawang, tetapi juga meningkatkan level profesionalisme dalam skuad. Dengan latar belakang sepak bola Eropa, Emil bisa menjadi panutan dan membawa standar baru, baik dalam latihan maupun mental bertanding. Kini tinggal menunggu waktu. Apakah Emil akan benar-benar menjadi kunci kesuksesan Indonesia menuju Piala Dunia? Apakah janji besar itu bisa diwujudkan di tengah persaingan brutal di Asia? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Striker Liverpool Hugo Ekitike keungkap alasan follow oleh Romeni. Pemain timnas Indonesia makin pantas disebut El Skena. Hugo Ekitike mengungkapkan alasannya mengikuti oleh Romeni di media sosial Instagram. Konten kreator asal Indonesia, Hanif Tamrin, berkesempatan untuk mewawancarai striker anyar Liverpool, Hugo Ekitike baru-baru ini. Pria berusia 39 tahun itu datang langsung ke Liverpool untuk menemui Ekitike. Wawancara eksklusif tersebut diunggah oleh Hanif di kanal YouTube miliknya dengan judul Exclusive Interview with Ekitike, Aku dan Ishak Bersaing Sehat. Dalam video berdurasi 20 menit dan 31 detik tersebut, Hanif melemparkan sejumlah pertanyaan menarik kepada Ekitike. Salah satu yang mencuri perhatian netizen tanah air adalah pertanyaan mengenai bagaimana Ekitike bisa mengenal striker timnas Indonesia oleh Romeni, mengingat keduanya saling mengikuti di Instagram. Pertama-tama, penyerang asal Prancis itu mengaku dirinya tidak mengenal Romeni secara personal. Sementara alasan Ekitike mengikutinya karena pemain Oxford United itu punya selera berpakaian yang bagus.
Pernyataan Ekitike tersebut semakin membuat Romain layak untuk menyandang julukan Elskena dari supporter timnas Indonesia. Elskena sendiri merujuk kepada seseorang yang mempunyai gaya berpakaian fashion streetwear atau alternatif. Minggir Zubimendi, Arsenal punya Cesc Fabregas baru di sosok monster setinggi 6 kaki 3 inci. Meski Martin Zubimendi sempat digadang-gadang sebagai Fabregas baru, Arsenal justru menemukan sosok serupa dalam diri pemain yang berbeda, yakni bek tengah muda, Christian Mosquera. Pemain asal Spanyol itu baru berusia 19 tahun, tetapi penampilannya begitu matang untuk usianya. Julukan monster setinggi 6 kaki 3 inci bukan sekadar hiperbola. Mosquera telah beradaptasi cepat dengan kerasnya sepak bola Inggris dan langsung mencuri perhatian di Emirates. Tak sedikit yang membandingkan kisahnya dengan Cesc Fabregas yang juga bergabung di usia muda dan langsung memberi dampak besar. Meski posisi mereka berbeda, ada benang merah, keduanya datang dari La Liga, berasal dari Spanyol dan menunjukkan kematangan luar biasa di usia belia. Fabregas mencetak 57 gol dan 95 assist dari 303 laga untuk Arsenal. Jika Mosquera bisa mengikuti jejak itu di lini belakang, The Gunners jelas menemukan berlian baru. Menurut kamu, bisakah Mosquera menjadi fondasi baru Arsenal seperti Fabregas dulu? Atau terlalu dini membandingkan mereka? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ruben Amorim dipecat jika Manchester United kalah lawan Chelsea. Manchester United tengah berada dalam tekanan besar. Di bawah arahan Ruben Amorim, posisi setan merah makin terpuruk dan kabarnya nasib sang manajer bisa ditentukan akhir pekan ini saat menghadapi Chelsea. MU saat ini tercecer di posisi ke-14 klasemen Premier League dengan hanya 4 poin dari 4 laga hasil dari 1 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kekalahan. Produktivitas lini depan juga mengecewakan, baru mencetak 4 gol dan 2 laga terakhir tanpa gol sama sekali. Legenda Premier League Alan Shearer ikut mengkritik tajam penampilan MU saat kalah 0-3 dari Manchester City. Ia menilai performa United sangat jauh dari kata layak, terutama setelah investasi besar yang dilakukan klub. Di ruang ganti, dukungan terhadap Amorim juga mulai memudar. Laporan menyebut beberapa pemain senior kehilangan kepercayaan karena sang manajer ngotot mempertahankan formasi 3 back meski hasilnya tak meyakinkan. Upaya diskusi pun disebut berakhir tanpa kompromi. Meski manajemen masih memberi dukungan, tekanan dari fans makin besar. Catatan 8 kemenangan dari 31 laga Premier League jadi bahan kritik utama. Apakah laga melawan Chelsea akan jadi pertandingan terakhir Amorim? Apakah menurut kamu MU perlu ganti pelatih? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Anak ini istimewa. Thierry Henry puji perekrutan berani Chelsea senilai 44 juta. Legenda Premier League Thierry Henry memberikan pujian tinggi kepada bintang muda Chelsea, Giovanni Quenda. Ia menyebut pemain sayap berusia 18 tahun itu sebagai sosok yang istimewa setelah melihat aksinya di ajang Euro U21. Chelsea telah menyelesaikan transfer Quenda dari Sporting Lisbon senilai 44 juta sejak Maret lalu.
Pemain timnas U21 Portugal itu akan bergabung resmi musim panas mendatang, memperkuat lini serang The Blues yang makin bertabur talenta muda. Anak ini istimewa. Saya melihatnya di Euro U21, cara dia bermain sangat saya sukai. Dia tidak takut. Tapi lebih dari itu, dia punya sesuatu yang spesial, ujar Henry dikutip dari X.com. Semoga ini adalah awal dari perjalanan panjang yang hebat. Chelsea sebelumnya juga telah merekrut talenta muda top seperti Estevão Willian dan Kendry Paz. Kini, kehadiran Kunda yang disebut-sebut selevel dengan Lamine Yamal menambah persaingan di sektor sayap, bersaing dengan Estevão dan Pedro Neto. Musim ini, Kunda sudah mencatat 1 gol dan 4 assist dalam 7 laga bersama Sporting dan bisa menembus 100 penampilan sebelum tiba di Stamford Bridge. Apakah menurut kamu Kunda bisa langsung bersinar di Premier League? Atau justru harus bersabar di bawah Maresca? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar.